Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal walad, wahai anakku, yambahi soyokianya, laka bagimu ayyakuna qauluka, hendaknya engkau wahai anakku, qauluka omonganmu, wa fi'luka apa yang kau kerjakan itu muafiqan, harus sesuai li syar'i, dengan syariat, dengan aturan agama. Idzil ilmu wal amalu, sebab yang namanya ilmu dan amalmu itu kalau bila iktidai syar'i, kalau tidak atas dasar ngikuti petunjuk syariat, dhalalatun, kesesatan. Lah petunjuk syariat itu siapa yang tahu? Ulama dong. Kalau ibadah ya ulama fikih dong. Makanya bicara tasawuf nggak pakai fikih bahaya ini. Apalagi nanti menyinggung akidah, bahaya. Maka bertasawuf harus berbekal namanya ilmu akidah yang kuat, guru tasawuf. Dan berbekal dengan ilmu fikih, nggak megang dua-duanya nggak akan bisa itu semuanya. Bisa sesat keimanannya, bisa sesat ibadahnya. Ini Imam Ghazali dengar, ini serius benar Imam Ghazali ini. Ini nasihat buat yang sudah mulai jadi ustadz nih, yang sudah ngerti ilmu-ilmu karamah, ilmu wilayah, ilmu hebat, ini dinasihati bener ini. Wa yambahilaka alla taghtar, awas. Hendaknya engkau ini sudah ustadz. Ini kan muridnya ustadz semua. Penuntut ilmu, santri, jangan tertipu bisatah. Syatah itu omongan yang tak berarti. Satahat. Omongan yang tak berarti itu maknanya mungkin diucapkan oleh orang yang nggak punya kesadaran. Kalau disebutkan orang biasa nggak pakai timbangan akal dan tidak pakai timbangan syariat. Hanya satahat ini bisa saja muncul dari orang yang memang nggak mengerti ilmu atau orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah, misalnya para wali. Pun demikian kalau satahatnya wali nggak bisa kita jadikan pegangan. Dalam bahasa sederhana nggak bisa diterima omongannya, tapi juga nggak perlu ditolak, biarkan saja. Makanya salah kalau menghadirkan satahat sebagai ilmu yang diajarkan, disampaikan, sesat. Hati-hati yang mulai belajar tasawuf, jangan merusak ilmu tasawuf. Jadi harus tasawuf betul-betul dipakeri dengan syariat tadi, supaya nggak liar. Sebab kalau keluar dari syariat liar, nanti omongannya ngaco, nggak ada timbangan syariatnya. Bisa melanggar akidah, melanggar fikih, dan banyak dikisahkan pada zaman dulu tuh ada. Makanya guru tasawuf tuh harus belajar. Makanya Imam Al-Qurdi menyebutkan bahwasanya merinci tentang syarat-syarat seorang mursyid, seorang guru mursyid, ayakuna aliman bi furu'i syariati. Di samping akidah, ya akidah pasti. Di antaranya harus mengerti tentang furu'u syariah, tentang ilmu fikih. Jangan sampai sesat, nggak pernah belajar, ngaco, ibadahnya ngarang nanti. Belum lagi nanti bicara-bicara yang ghaibiyat misalnya, berarti tidak menekuni ilmu akidah, ngarang tentang yang ghaib. Ilmu di pasar, di kampung, ilmu di gardu dibawa. Cerita tentang yang ghaib bukan atas dasar. Sebab kalau ghaib itu ada aturannya. Bagaimana kalau kita bicara tentang yang ghaib? Harus dengan berita yang pasti dari Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti mutawatir, maknanya jelas. Kemudian dari hadis mutawatir. Atau bukan dari hadis yang mutawatir, tapi disepakati oleh pemahaman para ulama. Bukan lantur, makanya bahaya sekali. Ya, maka yang merusak tasawuf itu adalah istimewa. Yang merusak tasawuf adalah orang-orang ngikuti jalan ahli tasawuf, tapi nggak pakai petunjuk syariat. Oh, ini bahaya banget. Dari masa ke masa yang merusak mereka itu benalu-benalu tasawuf. Dan merusak ahli tasawuf itu. Sehingga kenapa muncul pembenci-pembenci tasawuf? Ya karena modelnya manusia semacam ini. Imam Ghazali marah betul dalam hal ini. Perusak-perusak ahli tasawuf. Allah takhtar bistatah. Omongan-omongan ahli tasawuf. Ada sebagai ahli tasawuf omongan yang satah. Satah itu tadi. Jadi sebetulnya ada orang makom majdub.
sudah diambil kepada kecintaan kepada Allah. Ini orang makom. Cuman omongannya nggak bisa dipegang karena dia tenggelam dalam kecintaannya. Dia mabuk dengan kecintaan kepada Allah. Sehingga satu hatinya omongan-omongannya ya nggak boleh kita jadikan patokan. Makanya nggak boleh kita belajar dengan orang seperti itu. Kalau belajar ahli ilmu dong, husnudon iya memang kerjaan kita. Urusan kita dengan orang semacam ini hanya husnudon. Mungkin dia kekasih Allah. Iya, tapi kalau ngambil ilmunya enggak dong. Sebab ngambil ilmu harus jelas tadi. Imam Junaid mengatakan bahwasanya apa? Madhabuna, madhabu tariqah, madhabu tasawuf ini. Muqayyadun bil kitabi was sunnati. Harus rambu-rambu kitab was sunnah. Bahwa kitab was sunnah itu maknanya apa? Ilmu, inuti ulama yang memahami ilmu akidah yang kuat, ilmu fikih yang kuat. Makanya dalam ilmu tasawuf enggak pengerti, enggak punya dasar ilmu fikih, bisa kacau, rusak agama. Yang seharusnya sudah menjadi ijma ulama, dijebol sama dia hanya karena pemahaman enggak pernah ngaji barangkali, bahaya banget. Makanya Imam Dr. Muhammad Said Ramadul Al-Buti mengatakan bahwasanya kami menemukan di Syam ini ada seorang guru Torekoh jadi murid saja enggak pantas. Jadi murid enggak pantas. Itu tadi nggak melajari ilmu syariah, tiba-tiba nengkreng menjadi punya makom seorang syekh, seorang murabbi, seorang mursyid. Wah ini kacau. Itu dikatakan dalam dunia tasawuf malah pembegal, kota, pembegal, kayaknya ngantarkan kepada Allah tapi dia nggak sampai, bohong dia. Baik, otomatis sufiyati. Nah ini Imam Ghazali itu tegas sama sufi-sufi yang ngaco, sufi yang nggak berilmu. Sufi nggak berilmu itu menjerumuskan. Makanya siapa sih perusak tasawuf itu? Ya sufi yang menuntut ilmu itu nggak ngaji. Sufi nggak pakai syariah itu bahaya banget. Itu yang menjadi musuh tasawuf. Sehingga orang pada mengingkari tasawuf, orang lari dari tasawuf karena ada orang yang tidak punya ahli, tidak punya ilmu tiba-tiba masuk dunia tasawuf, nekuni tasawuf seolah jadi mursyid palsu tadi. Tomat ini adalah ya tomat kata bali atau bencana atau kesesatan atau kesalahan atau pelanggaran atau keanehan yang tidak sesuai dengan syariat dari ahli tasawuf. Tomat sufiyah. Jadi ahli tasawuf itu hebat. Cuman ini bukan tasawuf yang dibahas, kesesatan bukan. Ada orang mengaku tasawuf tapi sesat. Makanya bahaya banget dalam dunia torekoh ini. Bahkan Imam Junaid mengatakan bahwasanya malam yaqra al-Quran, maksudnya tidak belajar Al-Quran. Walam yaktub al-hadith, as-sunnah ta'ala sunnah. Enggak nulis, enggak belajar Al-Quran, enggak belajar, bukan belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan benar, belajar hadis enggak benar, la yuqtada, enggak boleh diikuti wadhabina. Enggak ada sejarah dia menuntut ilmu, jadi guru torekoh, ngaco, bahaya banget tuh orang. Kalau masalah kita khusnudan mungkin dia wali Allah mah bisa, tapi itu jadi seorang guru enggak begitu. Ini hati-hati. Bicara tasawuf, tidak pakai ilmu, tidak membahas sejarah, belajar fikihnya dengan guru siapa, bagaimana belajar akidahnya. Mau ngelantur kesesatannya bakal bertubi-tubi orang begitu tuh, bahaya banget. Ini adalah yang ditegur pada zaman Imam Ghazali, termasuk Ibnu Hajar Al-Haytami juga keras dengan tasawuf-tasawuf yang ngaco begitu, karena mencoreng tasawuf. Tasawuf adalah rumah megah, pohon rindang, tapi ada benalu-benalu tasawuf itu yang merusak pohon-pohon megah, pohon-pohon rindang tasawuf. Imam Haddad rahimahullah ta'ala, lihat buku-bukunya sesuai dengan syariat semuanya, itu tasawuf. Ada tulisan-tulisan tentang tasawuf yang tidak pakai rambu, keluar dari rambu-rambu bahaya, liar, benturan dengan akidah, benturan dengan fikih. Dan karena dia liar, karena liar, sangat mudah sesuai dengan hawa nafsu orang, sehingga gampang dianggap sebagai wali, diwalikan, dibesarkan, padahal melanggar syariat.
Abu Yazid Al-Bustami mengatakan jangan dianggap wali orang itu, biarpun dia bisa terbang di awang-awang, kalau tidak sesuai dengan syariat perilakunya. Melanggar syariat dianggap wali. Nggak bisa dong begitu. Bab khusnudzon pribadi, nggak boleh kita ekspos kalau dia wali pribadi. Wah mungkin orang begitu, ya sangat pribadi. Sebab di saat seseorang kita katakan dia wali kekasih Allah, yuqtada bih, diikuti. Enak kok belajar agama tuh, jangan agama jangan bikin belit-belit harus orang-orang yang harus kita pakai takwil macam-macam. Hadis Quran pakai tafsir-tafsir. Masa duduk sama guru harus pakai 1000 tafsiran? Wah mungkin begini, enggak jelas. Nabi uswatun hasanah, penerusnya uswatun hasanah, kiai ustadz uswatun hasanah. Ngelihat tok sudah belajar, kita dengan mata melihat sudah selesai. Nggak usah pakai tafsiran begini-begini, nggak ada begitu. Kok repot banget jadinya beragama itu. Ini gara-gara muncul tasawuf anak itu beragama jadi susah, harus begini-begini. Mudah. Berzikir, melakukan sholat, ibadah, membersihkan hati, gampang. Jangan dipersulit. Nah ini hati-hati, makanya betul. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di saat membahas tentang tasawuf di dalam kitab hikamnya, Masya Allah luar biasa. Apalagi waktu masalah cerita tentang fuyudat, ada hal-hal. Jadi ahli tasawuf itu amanat, seorang wali itu amanat. Tidak akan mereka mengeluarkan dari mulutnya kecuali dapat izin. Ma'dzun, izin itu gimana? Izin sesuai izin dari syariat itu harus omongannya sesuai dengan syariat. Yang kedua, sesuai ndak dengan orang. Itu namanya ma'dzun. Jadi kalau nggak sesuai dengan syariat, nggak diizinkan. Atau sesuai dengan syariat, tapi belum waktunya untuk disampaikan, belum diizinkan. Lah ini ada orang ngomong, bikin orang pusing sedunia ini. Mana ada tasawuf begitu tuh? Nggak ada. Hati-hati. Belajar agama itu mudah. Anda mendengar dari seorang guru, diajarkan kamu harus begini, baik sama tetangga, baik sama khusuk di tengah malam, dzikir, selesai. Wa'lam annal lisanal mutlaq, lisanmu yang terbebas liar, nggak pakai pengikat, nggak dikasih rambu-rambu ngomongnya. Wal qalbul mutbaq, sementara hatinya tertutup gelap karena banyak maksiat tadi. Al mamlu'a bil ghaflati, yang penuh dengan kelalaian. Wasyahwati, syahwatnya dia telah sering menuruti syahwatnya. Alamatus syaqai, alamat celaka orang tersebut. Makanya ini nasihat, kalau ngomong ini nasihat untuk ustadz, kata Imam Ghazali. Kalau ngomong ente pikir, ente timbang-timbang. Kalau mau ngomong ente sudah ustadz. Sebab ingat enggak sejarahnya Ayyuhal Walad itu kan ceritanya kan kiai-kiai. Muridnya Imam Ghazali sudah jadi ulama, datang minta petunjuk. Ini bukan nasihat untuk orang awam. Ente kiai, kata Imam Ghazali. Kalau ente jadi ustadz, ngomongnya enggak kau atur, ngelantur seenaknya, seenakmu sendiri. Itu alamat syakawah. Rasul kalimun nas ala adri qadri uqulim. Oh, Nabi Muhammad kalau ngomong kepada orang sesuai dengan akal mereka. Jangan ngomong kepada orang yang menjadikan mereka gelisah. Jangan ngomong kepada mereka yang menjadikan mereka bermusuhan. Jangan ngomong kepada mereka yang mereka tidak faham. Ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Fa idzal taqtuli nafsa, kalau engkau tidak perangi hawa nafsumu, yang ngomong seenaknya itu. Nah, ini biasanya dikuasai dengan kesombongan. Hati-hati, dunia tasawuf itu gampang masuk, klik. Mulai disanjung sama orang, sudah merasa kayak wali. Oh, nggak bisa disalahkan. Padahal kalau orang-orang dulu Imam Syafi'i, ikrar kesalahan itu luar biasa. Tapi kalau sudah mulai makom wali itu nggak bisa. Bahkan kalau salah, ditakwili sebab wilayahnya sudah keluar dari rambu. Kalau salah kan dia mengatakan, akhtana, Rabbana dzalamna anfusana. Nggak usah jadi iblis, ana khairun minhu. Kalau salah segera. Siapa yang enggak salah manusia? Kecuali Nabi. Kalau salah segera. Aduh salah. Tapi enggak. Yang tasawuf sesat tadi enggak mau. Karena sudah makom, dia merasa jadi wali dan sebagainya. Enggak bisa disalahin. Terus karena dia punya medan. Medannya medan tafsir, takwil. Perilakunya ditakwili begini-begini. Dia menyamakan dia dengan wali-wali dulu begini. Wah ini kacau, tambah berantakan orang begini nih. Bahaya. Makanya tasawuf adalah hak. Tapi tolong yang mengaku tasawuf, belajar ilmu tasawuf dengan syariat. Jangan rusak tasawuf ini. Dimusuhi tasawuf.
Gara-gara pelaku-pelaku tasawuf itu. Makanya Imam Ghazali keras, Imam Nawawi tegas. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tegas urusan tasawuf. Imam Haddad tegas urusan tasawuf, jangan main-main. Sampai Imam Haddad melarang buku-buku ini jangan dibaca karena membahayakan, merusak. Sehingga dakwah mereka luas. Kenapa? Mereka ngerti apa yang harus dibaca. Mereka ngerti apa yang harus disampaikan. Namanya cerdas. Hakim. Punya hikmah. Fa'idha lam taqtuli nafsa, kalau tidak kau perangi hawa nafsumu tadi bisidqil mujahadati, dengan mujahadah yang serius. Dengan mujahadah, berusaha terus memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Menghindari senang disanjung. Wah, sebab kalau sudah mulai jadi makom wali itu, waduh, semuanya orang jadi salah. Kalau salah pun dia nggak mau pakai tafsir. Uang rendang orang merendahkan. Ente apa, semua dianggap rendah di hadapan dia. Sesatlah orang begini ini. Kalau tidak diperangi hawa nafsu yang seperti itu, fala yahya qalbuka, maka hatimu nggak akan hidup. Nggak akan hidup hatimu. Bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Ma'rifat itu kan untuk menjadi orang arifin, menjadi wali itu. Nggak bisa kecuali itu bersih hatinya. Jangan nuruti yang aneh-aneh begitu, omongan-omongan jelas. Maka dengan menyebut nama Allah, berzikir yang khusyuk, membersihkan hati, urusan dengan sesama manusia, itu loh tasawuf. Bukan bicara ngalor ngidur ngelantur begitu, bukan. Tasawuf itu ada amalnya. Amal baik dengan orang, dengan Allah. Malam harinya di mana? Dengan manusia bagaimana? Sampai di sini insyaallah. Baik para santri, anak-anakku semuanya. Ada di antara kalian belajar ilmu tasawuf, baca kitab Ihya Ulumuddin. Baca. Minhajul Abidin, baca. Guru di kitab-kitab tasawuf yang luar biasa. Risalah Qusairiyah, baca. Kitab-kitab Imam Haddad semuanya itu baca. Karena itu adalah membimbing, kitab-kitab itu membimbing agar kita menjadi lebih baik. Dan ingat, siapapun yang akan masuk di dunia tasawuf, hendaknya segera berbekal tentang ilmu fikih dan ilmu akidah. Tanpa fikih dan akidah akan sesat, sebab tasawuf itu akan mengutamakan rasa dan menghasil renungan. Kalau tidak dipatoki dengan syariat akidah dan fikih tadi, maka akan liar, dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Apalagi setelah itu sudah sekongkol dengan iblis, diagungkan kayak iblis. Bisa ini, bisa itu, wah kacau, punya keramat macam-macam. Padahal bukan keramat itu, istidraj, ihanat, bahkan perendahan bahkan di hadapan Allah itu nanti.